Nah, yang sing lah soma berarti sing indah hidupnya. Oh, yang ragu pang hidup indah. Pang hidup indah harus siraga damai karena ada pepatah mengatakan damai itu indah. Oh, yang banyak damai dan indah. Makanya yang banyak damai hidupnya indah bukan. Wah, indah sih. Ini kan temanya pemilu subeliwat. Pemilu subeliwat. Damai subeliwat. Betul. Ini kan orang semua orang damai. Di Bali itu ada damai Visanti. Damai Visanti. Damai itu artinya damai. Vis sedamai. Santi sedamai. Oh, yang cuma lain. Damai Visanti. Sing damai Visanti. Apa? Vis damai Santi. Vis damai Santi. Yang semua lapis hidup damai dan pasti akan santi. Oh, asal bu. Vis damai Santi. Asal bu lapis hidup damai. Oh, karena ini cuma jangan. Damai, pis, santi. Iya. Dot ke kedai damai harus lapis. Kita ada perlu damai dari santi. Makanan. Hidup itu perlu makan. Yang hidup dong perlu makan. Karena dari makanlah kita bisa mencerminkan sebuah kedamaian. Kalau makan sembarangan tidak damai. Contohnya apa? Timpal makan. Siladi. Sing damai. Kurangi makan makanan yang berminyak. Contoh. Dream. Pertalite. Berminyak itu tangki. Kurangi makanan yang berkaki 4. Contoh. Meja, kursi, sofa. Nah, ada tidak mengamah meja, kursi, sofa. Ada. Iraga beda dengan di kantor. Di kantor kan di meja, di sofa. Begitu libur pas COVID 19 baru masuk hilang. Begini cuma ngamah kursi. Karena hilang di masyarakat kan bisa nggak ngamah. Wah, makanya semakin kita curiga kepada orang, maka semakin tidak damai hidupnya. Makanya kita jangan sering curiga kepada orang, jangan sering mencaci maki seorang. Gede Pramo pernah ngomong begini. Kalau kita mau damai, kita harus berpikir ke dalam. Ke dalam, ya ke pusat sekali. Sing di pusat juga gunung ada gitu. Harus ke dalam. Oh, ke dalam. Harus berpikir ke dalam karena prinsip kedamaian muncul dari dalam. Begitu kata Pak Gede. Kan jangan Pak bisa ngomong gitu. Nah, semangat mereka bangun itu di studio makan. Di Jumat. Oh, sarapan. Oh, Jumat. Medikom. Aduh. Jumat buka Medikom. Itu kudus nasi ini. Oh. Dia situ awal. Dimuti ke depan. Langsung Allah kabul. Dari ini Iraga rasanya dua di situ. Ada tamu. Ini luar biasa ya. Generasi kita. Ini ada generasi seangkatan dengan kita, ada generasi di bawah kita. Karena ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang seangkatan, ada yang di bawah. Atas dan bawah banyak seimbang. Benar. Di atas sekali-sekali di atas, sekali-sekali di bawah. Sehingga hidup kita akan damai. Apalagi bisa bersama indah di atas dan di bawah. Bersama indah kita berada di atas maupun di bawah. Di jejak posisi Iraga dan Nyai Iraga Bedur, Nyai Iraga Beten, Iraga tetap indah. Ya, bersama saya Wayan Gus Golden Sengap. Dijaga Pebunter. Dalam kitab Gema dan tema yaitu Gema Pemilu Special Edition. Iya. Enggak. Ini khusus dikedain. Orang dikedain. Nah, ini kursi sing perlu alih di pilkada. Sing perlu damai. Ya. Saya Wayan Gus Golden Sengap bersama Kapung dengan tema sing berat-berat. Sing berat-berat. Karena gini, uling malah lengkap. Cang sing berat. Sing hidang kesu uling di kene ngencang ke pasar udang. Oh, Kaisar. Kaisar. Aku Kaisar. Sesar. Kan orang besar itu prosesnya dari proses sesar menjadilah dia orang besar disebut Kaisar. Oh, Kaisar. Makanya sepeda motor itu dia itu Kaisar kan. Dia siap agak benar siap pakai sarung. Yang penting damai otak. Iya. Semua kita mau kayak gini, mau damai apapun yang terjadi, yang penting indah. Nah, jadi gini, kita akan mengundang seorang sahabat saya, yang suka demonstrasi dan wah, suka demonstrasi, demo masak. Oh, benar suka demonstrasi, demo masak sambil masukkan sambal terasi, demonstrasi. Ini beliau adalah seorang politisi asal komisi sisi itu polisi orang yang bak polisi. Oh, asal komisi sisi bak katanya. Oh,
politisasi. Beliau berkomentar tentang politik disebut dipolitisasi. Padahal cara is itu pemain apa? keyboardis, pemain keyboard. Dramis. Sing dramis, drummer kan dramis. Ya kita akan sambut ini beliau adalah nyambak anaknya Cang Mekelo. Nih sudah di ngawang-ngawang yang namanya. Sudah salah menyebutkan akan bisa kenuku bisa sing damai gitu. Karena ini luar biasa ada nih. Ya pemirsa kita akan sambut beliau seorang pengamat politik Universitas Udayana. Beliau adalah Bapak Evata Filomeno Borromeo Duarte. Baik kita sambut Bapak Evata. Selamat datang Bapak. Baik silakan. Ya, Pak Evata silakan di sini atau di sana. Posisinya yang penting damai. Siap. Ya. Pak Evata ini adalah ini jenis makanan itu justru di mix antara buah nangka, semangka dan melon. Beliau ini mix. Bapak dari mana Om? Bapak dari Timur. Bapak dari Timur. Ibu dari mana Om? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Tinggal di Bali. Lahir di Timur. lahir di rumah sakit apa di rumah sakit Oh, di jelas. Bapak yang dulunya. Ya, Timur masih. Iya. Timur. Tapi sudah besar di Bali, percampuran nih. Jadi beliau adalah sekarang sedang menjadi seorang dosen ilmu politik Universitas Udayana. Ini kita berikan tepuk tangan untuk Kak Evata, kalau saya manggilnya Kak. Karena lebih apa namanya? Lebih muda sedikit. Lebih muda sedikit. Dari saya lebih muda dari sedikit dari beliau. Beliau lebih muda lebih banyak dari saya. Artinya cipuan jadinya. Itu masih Nanti masalahnya gini. ngerti orang di Bali, bukannya di Bali. Lekat kan di Timur. Ari-arinya ketemu di mana? Hari-harinya di Timur. Di Timur. Ketika Timur pisah waktu itu langsung lima di Bali. Cuma di Bali akhirnya ngoyong di Bali, ngajian di Bali. Saya kan dulu kuliahnya di Udayana. Saya Udayana? tapi belajar di rumah. Karena ibu saya kan dari Jawa, dari Malang. Karena Malang saya tidak dapat pekerjaan dari kecil. Ketika saya ngomong sama ibu, saya kuliah ya Udayana, kamu kuliah di rumah saja. Udayana. Artinya cisi kuliah. Udayana, kamu di rumah saja. Artinya kan kuliah di Udayana, belajar di rumah. Nah, ini beliau seorang pengamat politik. Sekarang kita akan undang yang lebih cantik. Ada orang cantik. Ini pemeran di serial Upin Ipin. Ini nih. Kak Ros. Kita akan sambut seorang generasi Z. Generasi Z. Ya, karena generasi itu uling A, B, C, D, Z. Paling muda. Paling muda generasi Z yang peduli tentang demokrasi. Yang peduli Demokrasi. Inilah beliau. Bukan dan tidak lain adalah Nilo Rosita Dewi atau Lo Ros. Itu bukan hanya pembalap. Rosi Sita. Rosita Asal berdasarnya ro itu dua. Sita itu tanah. Akhirnya Rago pun dua ada tanah Rago di Sita. Rosita ini nama yang cantik. Bunga Rosita memberikan energi yang bisa menyembuhkan, bisa menghaluskan dan juga yang paling penting bisa menyegarkan dan bisa membuat kita menjadi indah. Kan damai, senyumnya damai, indah wajah. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami di TVRI dalam acara yaitu Rumah Pemilu yang hari ini tidak akan mengambil tema yaitu damai itu indah. Baik, pemirsa TVRI Bali dimanapun berada, ini sangat menarik dua tokoh yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu satu seorang pengamat politik, dosen politik, dan satu lagi adalah seorang generasi yang memerhati tentang politik. Nah, dua generasi yang berbeda, luar biasa ini. Berbeda secara tugas, tetapi memiliki visi yang sama. Iya. Karena mau pikir damai indah. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Bang Evata. Nah, ini bertanya
Dari Bang Evata sebagai pengamat politik melihat pelaksanaan pilkada serentak di Bali khususnya seperti yang kemarin, bagaimana tanggapan Bang Evata melihat dari pandangan Bang Evata sendiri? Baik, pertama saya melihat bahwa kontestasi kemarin cukup sangat-sangat alot ya, karena banyaknya polarisasi yang sudah terbentuk. Tapi pertandingan kemarin tentu sangat baik sekali kita nikmati karena keduanya bertanding dengan kesatria, dan harapan besar kita nanti ke depannya akan ada perubahan-perubahan nyata yang dapat dibuat ketika siapapun yang nanti Itu menarik. Jadi kedua pertandingan kemarin ada dengan kesatria. Nah, ini ada sebuah kejadian di rumah saya kemarin, ada 3 kertas tidak dicoblos. Oh, sudah dicoblos. Karena katanya siapa yang punya, saya adalah masyarakat yang bertanya. Kenapa tidak coblos? Karena saya memilih dengan hati nurani bukan dengan paku yang ada. Kan pilihlah dengan hati nurani, sehingga dia langsung bawa kertas suaranya, dibawa dengan hati nurani begini. Tidak tercoblos. Tapi ini menarik pernyataan Bung Evata tadi bahwa secara kesatria pemilu ini sudah berlangsung dengan sangat luar biasa, walaupun agak hangat hangat. Di mana sisi hangatnya? Ya, sisi hangatnya tidak lepas karena sistem perpolitikan Indonesia itu memaksa setiap partai pasti harus memiliki koalisi. Nah, koalisi ini juga pasti nanti akan erat sekali kaitannya dengan bagaimana kita membangun satu kekuatan politik yang harus cocok dengan pemerintah pusat. Sehingga muncullah dualisme pandangan di Bali, gitu. Bagaimana kita memandang apakah sebaiknya pilihan A yang terbaik ataukah pilihan B. Nah, polarisasi itu pasti terbentuk, tetapi bagaimana segera mereteritorialisasi itu yang menjadi harapan besar kita. Ngerti sih bahasanya? Mereteritorialisasi. Si ngomongannya bu, ini orang kampus nih. Orang akademisi memang lain. Beliau kuliahnya di Udayana, orang kampus. Saya kuliahnya di bengkel, orang kampas. Orang kampus. Beda antara di kampus dengan di luar kampus berbeda, makanya secara teritorialnya akan berbeda. Ini menarik. Nah, terkait dengan pernyataan tadi, saya ingin lebih menukik sebenarnya. Menurut apa sih arti damai itu indah dalam relasi pilkada ini? Ya, baik. Untuk bagaimana kita memahami damai itu indah, saya kira kita harus berangkat dari filosofi dasar. Sebenarnya politik itu harusnya membawa nilai-nilai peradaban yang bagus. Politik dengan nilai-nilai moral standar yang dapat kita terima, dan juga pengukuran terhadap nilai-nilai etika, bagaimana kekuasaan itu berjalan, bagaimana kontestasi ini berjalan, itu yang harusnya mampu menciptakan kedamaian. Karena dengan adanya satu kedewasaan dalam dunia politik, otomatis segala sesuatu yang kita tuju nanti hasilnya juga akan diharapkan baik. Demikian. Jadi kebaikan dari niat yang baik. Jadi dari proses, kemudian dari bagaimana aktualisasi pada pilkada kemarin akan terlihat. Nah, kalau baik prosesnya, kemudian niatnya baik, itu akan jadi Hasilnya juga baik. hasilnya akan baik. Nah, jadi aneh kok itu aja. Kak Ros, Kak Ros bisa agak mundur dikit, cantiknya kelewatan soal ya. Oke, untuk kata. Bisa kira beneran Ya. Kan disuruh mundur. Kenapa? Dikira bener disuruh mundur. Oh iya, nggak apa-apa kalau antara saya sama Kak Ros nggak ada kata mundur, maju aja terus ya. Sekarang mungkin menjawabnya pertanyaan kita ke Kak Ros dulu nih. Kak Ros asli mana? Asli dari Abian Semal, Pak. Oh. Asal Abian Semal. Asal Abian Semal ya. Terus sama Abian Mangkung. Liu ada Abian Semal, Abian Lalang, Abian itu kan sebuah dinamika kebersamaan. Makanya itu temanya indah. Silakan dikasih pertanyaan dulu. Nah, nggak punya pacar gitu pertanyaan. Lihat pertanyaannya harus beda-beda. Beda-beda. Bagaimana peran partai politik dan juga calon kepala daerah dalam menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan damai? Kalau misalnya ngomongin tentang partai politik, kemudian juga para calon yang kemarin berkontestasi gitu ya, mungkin kita bisa lihat ini sih Pak, bahwa partai politik dan para calon itu punya peran yang sangat signifikan. Atau bisa dibilang mereka adalah orang yang paling berkepentingan untuk di pemilu. Makanya sebenarnya partai politik dan calon dia yang harusnya mempunyai pola vote engagement. Ini mereka yang bertugas sebenarnya untuk menghadirkan masa atau pemilih untuk hadir. Mereka ini nanti sebenarnya kaitannya juga sama partisipasi ya. Jadi mungkin kita juga bisa bahas. Tapi bagaimana korelasi antara partai politik kemudian para calon ini untuk menumbuhkan suasana yang damai, kemudian juga bisa
menerima apapun hasil pemilu ya. Itu yang sebenarnya paling penting lah ya. Jadi kalau misalnya kita ingat gitu ya, Bapak Presiden kita yang sekarang sempat bilang bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah dari hasil atau setelah kontestasi pilkada atau pemilu adalah siapapun nanti yang kalah itu harus legowo, dan siapapun yang menang harus menjadi pemimpin bagi semua kalangan gitu. Baik yang milih dia ataupun yang tidak milih. Dan pun juga para pemilihnya ataupun konstituennya mereka masing-masing itu yang harus juga bisa menerima legowo juga gitu. Jadi kontestasi yang berlangsung ya hanya saat pilkada, tapi setelah itu semuanya gotong royong lagi jadi satu gitu ya untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan partai politik yang punya rem untuk itu, jadi controlling terbesar itu ada di partai politik, kemudian calon karena kekuatan kekokohan itu tentu punya pengaruh yang sangat besar untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pendukungnya. Jadi udah mulai anarkis, kemudian kemarin mungkin di sosial media ya, karena saya anak muda jadi juga sangat mengamati sosial media. Jadi di pilkada kali ini juga sangat hangat bagaimana anak-anak muda mulai masif juga untuk memberikan penilaian di sosial media, memberikan dukungan, sekedar replay, dia ikut komen. Jadi sebenarnya sudah lihat partisipasi anak muda itu ada di dua ruang, di ruang nyata, kemudian juga di ruang dunia. Jadi sangat signifikan sebab pengaruh atau peran dari partai politik dan calon tersebut. Ya, ini sekarang saya kepada Om saya dah. Nah, kalau melihat dari pilkada kemarin yang sudah lancar, kemudian kira-kira ada efeknya nggak terhadap sistem pemerintahan sekarang? Kenapa? Karena generasi kita sekarang kadang-kadang masih, tadi pagi saya masih lihat postingan di medsos, apa kabarnya ini sekarang ya? Masih ada efeknya kira-kira dengan pemerintahan, sistem pemerintahan yang menurut orang katanya ada yang satu sama dengan sistem pemerintahan yang terjadi, kemudian ada yang berbeda dengan secara warna. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ros, kalau sudah selesai pilkada itu memang kita harus mengikuti proses bersama-sama, tidak ada lagi adalah pro A pro B, warna ini. Menurut Om saya, Om Batak, ada nggak hal yang akan terjadi kira-kira melihat dari fenomena ini di Bali khususnya? Ya, jadi kita berangkat dari satu pemahaman bahwa memang isu politik hari ini itu isu yang hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki literasi politik yang cukup baik. Hal itu tidak lepas karena harus kita akui bahwa budaya politik yang masih berlaku di Indonesia itu bukan budaya politik partisipatif. Jadi orang datang untuk memilih karena dia sadar bahwa pemimpin itu harus dikawal, harus diawasi, harus dikontrol. Tetapi fanatisme ini tentu menciptakan polarisasi yang cukup sangat tajam dan signifikan sekali, apalagi di Bali. Gitu. Dan kita melihat bahwa bagaimana isu-isu bahwa ada upaya untuk merontokkan, misalkan ya ada satu partai yang cukup dominan, gitu, ya, terus harus dilawan dengan cara yang itu sangat-sangat kompleks, banyak dan juga berbagai macam yang dilakukan. Tetapi yang bisa kita lihat adalah pasca pemilu itu harusnya ada reformasi yang bisa kita nikmati bersama agar kita tidak segera menuju pasca demokrasi. Ini adalah bentuk terburuk dari demokrasi ini. Saat dimana nyatanya dalam beberapa catatan dan beberapa artikel serta jurnal, ketakutan terbesar kita adalah saat dimana kita sudah mengetahui siapa pemenangnya sebelum ini. Nah ini tentu akan menjadi satu presiden yang cukup setback demokrasi dari demokrasi. Maka bagaimana kita melihat kecurangan itu tidak harus diselesaikan dengan cara berdamai, tapi kecurangan itu harus mampu mereformasi masyarakat, mereformasi partai politik dan juga mereformasi penyelenggara pemilu. Kalau tidak ada satu mesin keinginan bersama, tidak akan terus. Nah, karena kalau kita bicara mereformasi sistem yang kemarin sudah dibuat, kemudian yang terjadi, kemudian reformasi sistem sekarang menjadi lebih bagus. Seberapa besar sebenarnya peranan partai politik dalam hal ini? Siapa yang berperan, masyarakatnya yang berperan reformasi, apa partai politiknya, apa calonnya sebenarnya berperan? Ya, saya kira semuanya hampir terkoneksi. Semua terkoneksi ya? Semua harus begini ya? Semua harus terkoneksi dan semua harus memahami bahwa, contoh misalkan, dalam beberapa strategi politik, anggaran untuk memberikan money politik itu bisa dialokasikan oleh partai itu sampai 40% katakan. Sampai 40%. Untuk pengiklanan saja mungkin di bawah itu. Karena efektivitas daripada money politik itu ternyata sangat berhasil sekali untuk menggiring orang datang dan mencoblos TPS. Itu kenyataan.
Lebih baik berarti money politik daripada Tahu money politik? money politik itu apa? Iya, nama apa sih? Tahu? Apa tuh? Money politik berpolitik pakai uang. Sih. Apa tuh? Money bank ini itu ada money politik itu. Dijadikan. Money politik, money bank ini bank ini itu ada money politik. Kirim sumber langsung bantu kirim politik. Iya politik. Ya, oh benar. Ada yang disampaikan oleh abang saya. Jadi semua harus terkoneksi antara masyarakat kemudian partai politik dengan calon kemarin di saya harus terkoneksi dengan baik. Ada yang menarik Krisna Ya. dari pernyataan abang tadi bahwa sebelum pemilihan udah ada beberapa orang mungkin pengamat politik, tokoh-tokoh yang sudah tahu bahwa memprediksi pasti ini yang menang. Apakah itu Sebuah prediksi. sudah prediksi apakah memang akan terjadi dan apakah ada efeknya terhadap pemilihan waktu ini? Misalkan salah satu tokoh bilang si A menang, apakah ada efek bagi masyarakat atau generasi kita akan memilih orang itu jadinya karena dia percaya dengan kata-kata prediksi itu? Ada ya? Ya, jadi mobilisasi kekuatan itu, kalau dalam data Bawaslu ya, ternyata isu yang paling tinggi pelanggarannya adalah isu netralitas sampai 46%. Netralitas. Nah, karena kekuasaan ini kan dia masuk dalam seluruh lini yang ada, bukan cuma dari sektor-sektor politik saja atau para kontestan, tidak, tapi dia masuk dalam seluruh lini kebangsaan ya, dan bagaimana motor struktur serta infrastruktur yang ada. Nah, maka dari itu nilai inilah yang harusnya bisa dimaknai bahwa fairness itu merupakan harga mati dalam demokrasi. Kalau tidak ada fairness, tidak ada satu keterbukaan, kesepakatan bahwa pemilu ini hasil daripada Vox Populi Vox Dei, suara rakyat ada suara Tuhan, bukan organisasi politik. Kesatuan nilai daripada pemenang dengan mahkota itu kan berbeda. Tapi kalau tidak demikian, maka hasilnya saat ini. Jadi voter saat ini dalam banyak sekolah politik itu mulai menyampaikan bahwa yang mereka coblos itu adalah yang mungkin kelompok-kelompok yang tidak mungkin menang. Ini adalah bentuk protes vote namanya. Protes vote. Dan ini yang mereka coblos adalah yang mungkin tidak akan menang. Nah ini ya, jadi salah satu bentuk-bentuk protes hari ini sudah mulai terlihat karena masyarakat tidak mengetahui ya dengan baik bagaimana kontestasi ini berjalan dengan natural dan juga yang paling penting ada unsur berjumlah sesuai dengan undang-undang. kalau secara aturan sudah jelas, secara penyelenggara sudah jelas, secara pilihan yang belum jelas. Siapa yang dipilih? Iya. Tapi hasilnya sudah terlihat jelas. Iya, jelas. Bagaimanakah nasib daripada bangsa ini ke depan? Saya mau tanya juga ini dengan Kak Ros. Kak Ros, ya. Kak Ros. Kalau melihat dari fenomena yang disampaikan oleh Abang tadi, pandangan Kak Ros ke depan terhadap generasi muda khususnya Gen Z kita, karena saya lihat kemarin banyak Gen Z yang tidak milih. Jadi dari pandangan tokoh politik kemarin juga saya ketemu dengan Binoman Subande, banyak juga Gen Z tidak memilih katanya dengan alasan sudah tahu, tapi tidak mau memilih. Apakah itu bisa dikategorikan cuek bebek apa cuek bebek? Mungkin dari pandangan saya sendiri sebenarnya di anak muda itu tetap ada sebuah kerinduan ya, kayak di kerinduan dalam artian kita tuh sebenarnya pengen tahu para calon itu yang memang bisa kita amati sebenarnya secara langsung. Kalau selama ini mungkin kalau kita berkaca mungkin dari pilpres ya, itu kan sudah jelas calonnya jauh gitu. Kita hanya merasa dekat dari sosial media. Kemudian seharusnya hal yang sebaliknya terjadi di pilkada gitu. Karena kan kongresnya di Bali, kemudian juga di masing-masing kabupaten kota. Harusnya anak-anak muda bisa merasa lebih dekat dengan para calon yang ikut kontestasi gitu. Dan faktor itu juga yang menurut saya mungkin jadi salah satu penyebab gitu. Kenapa generasi muda itu mungkin sampai detik-detik terakhir masih belum punya bayangan, belum punya pilihan, dan pada akhirnya ada decision atau keputusan untuk tidak memilih gitu. Kita tidak benarkan ya golput ya untuk anak muda, dan karena saya sendiri sebagai anak muda selalu optimis sebenarnya bahwa anak muda itu sebenarnya bisa dirangkul, bisa diajak, bisa diberikan kesadaran, bisa diberikan edukasi, literasi politik gitu ya, dan diajak kedepannya untuk lebih aware. Karena sebenarnya mereka saat ini tuh sudah mulai aware sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak fenomena-fenomena politik
arus politik yang mereka saat ini bisa lihat secara langsung. Benar. Kalau beli generasi muda barangkali sudah punya pilihan, tapi ketika pilihannya dibawa kepada pilihan yang orang tua, apakah berpengaruh nggak generasi mudanya? Pasti ada pertimbangan. Apalagi ada pilihan Banjar sekarang. Ya. Kalau pilihan Hati Nurani berbeda. Pilihan orang tua kesepakatan banyak lah. Pilihan banyak berbeda. Karena yang kita haruskan sebagai pemuda ya kan, tentunya tokoh juga ya, tokoh muda artinya mewakili anak muda yang ada di Bali. Jadi ada pertanyaan, bagaimana caranya kita sebagai partai politik maupun calon untuk meyakini biar tidak ada galau di hati pemuda kalau ketika itu dipastikan. Iya, karena meyakini orang di masyarakat, orang yang lebih tua, meyakini di masyarakat ibu-ibu dan bapak-bapak aja beda caranya. Apalagi kita meyakini generasi muda untuk memilih A atau B. Mungkin kalau sebenarnya untuk anak muda harusnya para calon itu lebih banyak juga bergaul dengan anak muda, Pak, itu satu ya. Jadi selama proses kontestasi, kemudian bahkan mungkin sebelum ikut pemilu pun atau pilkada pun sudah harusnya memang dekat dengan rakyat ketika memang targetnya adalah untuk menjadi calon pemimpin Bali gitu, atau mungkin di wilayah masing-masing. Dan anak muda sendiri kan karakteristiknya cukup unik ya Pak ya. Jadi anak muda itu lebih senang bagaimana dia didekati dengan pola-pola yang asing, kemudian tidak menggunakan mungkin pola-pola pemilu yang konvensional gitu ya. Makanya kemarin sebenarnya untuk debat tuh sendiri anak muda juga cukup memperhatikan juga, karena semua ditayangkan secara live, kemudian selain live di sosial media diputar kembali, ditayangkan kembali. Jadi anak muda itu rewatch, dia menyaksikan debat itu. Dan meskipun ya sebenarnya kalau di sosial media yang naik itu adalah beberapa potongan-potongan video yang dipotong gitu ya. Jadi ada yang viral, jadi mereka dari sana pun sebenarnya sudah mulai melakukan pengamatan masing-masing. Dan kalau misalnya ditanya kenapa apa yang harus dilakukan gitu sebenarnya kepada calon untuk meraih suara anak muda, ya tentunya ide dan gagasannya harus jelas ya Pak. Jadi anak muda sekarang itu udah lebih pintar, udah lebih aware sebenarnya. Kalau janjinya terlalu nggak realistis itu tidak tahu gitu, dia udah malas duluan gitu kan. Jadi anak-anak muda itu seperti itu dia sekarang. Jadi dia nggak senang terlalu banyak yang berretorika, kemudian juga janji-janji yang sekiranya itu sebenarnya nggak pasti udah nggak bisa diwujudkan nanti, atau mungkin mereka hanya wujudkan 1 tahun doang saat awal menjabat, kemudian terlupakan proses itu. Dan itu yang menyebabkan juga kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mengamati hari ini ya, anak-anak muda itu melakukan social control melalui sosial media. Mereka tuh udah menagih janjinya dari sekarang. Kan sudah kelihatan siapa yang menang kan. Belum dilantik dari janjinya. Dia sudah melihat tuh. Bahkan kemarin ada salah satu di kabupaten kota, ketika sudah diketahui salah satu calon yang menang, ada warna-warna dari tempat wisata yang berubah langsung. Itu juga menurut kami kemarin jadi cukup hangat ya. Jadi kita harus singgung itu. Kenapa? Karena kita ternyata masih terjebak dengan konsepsi politik lama yang menurut saya tidak mencerdaskan. Jadi anak-anak muda sebenarnya harus diajak untuk belajar itu lebih dalam. Kemudian PR untuk partisipasi itu sebenarnya bukan hadir saja di TPS, tapi juga bagaimana kualitas dari partisipasi itu yang berpengaruh. Jadi datang ke TPS saja tidak cukup, bagaimana dia memilih dengan bijak itu jauh lebih penting. Nah, ini saya tanya sama om saya nih. Ini terkait dengan memilih dengan bijak, kemudian bagaimana partisipasi memilih. Ini kan tentu peran partai politik, kemudian peran penyelenggara terkait dengan pemilu ini, bagaimana menciptakan pemilu damai, kemudian bagaimana menciptakan suasana yang indah, bagaimana melihat pada pemilu yang kemarin. Ya, baik. Kalau kita boleh jujur, jujur aja. Sebenarnya hari ini semua pihak itu tersandra. Partai politik tersandra, masyarakat tersandra, penyelenggara pemilu juga tersandra. Yang menyandra siapa? Yang nyandra. Betul. Siapa yang tersandra? Masyarakatnya, partainya. Siapa yang menyandra? Yang menyandra. Oh, siapa itu si Sandra? Kita tanyakan kepada beliau. Ya, jadi akibat transaksi politik yang tinggi dan juga angka populisme yang merusak ini, ya, contoh misalkan aturan-aturan di negara lain biasanya mengukur batasan bagaimana mereka boleh menyampaikan kampanye yang harus dapat dipenuhi nantinya. Ya. Nah, apabila tidak dapat dipenuhi, mereka dapat dipidana. Atau sosial kontrol dari masyarakat itu langsung
bertindak secara aktif dan partisipatif, otomatis dia bergerak. Nah, kalau misalkan hal itu tidak terjadi, jadi masyarakat itu tidak bisa mengukur kualitas calon saya ini nanti kira-kira masuk akal nggak program kerjanya, bisa dinikmati nggak? Kalau di dalam politik itu ada namanya istilah astroturfing, pura-pura mendukung tapi nantinya tidak mencoblos. Oh, akibat transaksi. Apa namanya? Astroturfing. Ya. Pura-pura mendukung, padahal kakinya sudah banyak, dan nanti pada saat mencoblos bukan itu yang astroturfing. Ya, ada hubungan keluarga dengan astronot. Kayaknya. Artinya antara yang tidak bisa dilihat dengan yang bisa dilihat. Yang kelihatan akan memilih, tapi tidak memilih. Ini menarik. Ya. Nah, itu tidak lepas karena ternyata kos politik yang dikeluarkan partai politik untuk memobilisasi masyarakat mencoblos terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan masyarakat kalau tidak dilibatkan dalam proses money politik, dan ternyata Indonesia cukup tinggi angka money politiknya, sempat waktu itu diurutan 3 besar di dunia, maka hal ini itu terus memperburuk kualitas yang kita banggakan, yaitu demokrasi harusnya esensial bukan proseduralistik. Begitu. Nah, ini karena filsafat kita juga sebenarnya ada seorang filsafat mengatakan apa namanya? Filsafat ada pepatah mengatakan time is money. Jadi waktu adalah uang. Kalau sudah ada waktu, kita rebut uangnya. Ini yang kadang-kadang jangan berpikir. Nah, ini menarik bro. Jadi jangan harap kalau pola-pola seperti ini masih bisa menciptakan namanya pemilu yang damai. Betul. Susah ya. Susah. Kalau masa lalu itu masih terbelenggu, susah. Kita bikin namanya damai itu indah. Betul. Karena setelah proses itu pun terjadi, hari ini kita lihat masih ada yang ribut di medsos, masih ada sindiran-sindiran di medsos. Padahal calon-calon sudah yang menang sudah mengucapkan terima kasih, yang kalah pun sudah logo mengucapkan selamat kepada yang menang. Tapi kadang-kadang pendukung-pendukungnya ini masih agak-agak komen-komen yang agak terlalu keras ya, yang membuat suasana agak panas, masih agak hangat. Nah, kembali kepada Om, untuk menciptakan suasana damai itu indah dengan tema kita hari ini, saya lebih spesifik. Sebenarnya ini peran partai politik juga sesungguhnya ya. Apa yang ke depan perlu dilakukan oleh partai politik begitu pilkada itu mulai tahapannya sampai pada proses pelaksanaan sampai pada pasca, apa yang harus dilakukan untuk partai politik biar bisa menciptakan pemilu damai dan indah? Ya. Mungkin yang bisa kita usulkan bersama ini adalah inovasi. Harus inovasi ini tidak boleh dianggap sebagai isapan jempol atau contoh misalkan politik kita hanya bermain-main gitu. Orang berkontestasi hanya untuk mencoba nilai elektabilitasnya sejauh mana ia terpilih, dan itu memang hak politik dan diakui dalam hak asasi manusia. Tetapi kadar kualitas ini juga harus berkembang dengan cara tadi seringnya bertemu dengan rakyat, seringnya juga membaca literatur dan kajian akademis, dan juga mau menjaga dignity agar politik ini tetap memiliki wajah peradaban yang baik. Karena kalau kita bedah Pancasila itu sebenarnya kan nilai utamanya adalah gotong royong, bagaimana kita berjuang bersama untuk nation kita dan bangsa kita. Kalau tidak terus seperti ini, kita menuju era post demokrasi. Jadi demokrasi itu akhirnya merosot, dan kita akhirnya membiarkan proses demokrasi ini kembali diserahkan kepada para oligark atau para elit-elit politik, dan akhirnya masyarakat tidak punya ruang apapun lagi dalam prosedur demokrasi itu sendiri. Kan berarti kan politik itu sebenarnya yang saya paham, berpolitik di danau lainnya. Mungkin berpolitik yang saya paham. Yang saya paham berpolitik. Yang mau berpolitik pahami dulu. Belajar lalu gitu. Belajar lalu kenapa? Semua perlu berproses. Proses semua harus belajar. Apalagi terkait dengan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil gubernur, dia harus memang turun ke masyarakat, banyak bergerak kepada masyarakat, dan yang paling penting sebenarnya yang menjadi objek daripada pemilu ini kan masyarakat kita. Masyarakat kita harus cerdas dulu. Nah, terkait dengan pendidikan politik di generasi muda, yang pendidikan politik ini kan wajib dilakukan oleh partai politik. Sudah dibahas juga kemarin oleh Budi Nyoman Subade dan juga ketua KPU kita, dan dibahas bagaimana pendidikan politik itu memang dilakukan merata. Harus ya, dan harus secara merata.
Nah, ini baru akan menimbulkan namanya pemilu yang damai ke depan. Tetapi kembali tadi seperti yang disampaikan oleh abang saya, Ya. semasih pola tersandra seperti ini, maka kita akan mengalami kemerosotan dalam Demokrasi kita akan selalu buruk ya, kalau memang tetap itu terjadi. Nah, ada nggak catatan yang menarik dari abang terkait dengan pemilu kemarin? Catatan yang menarik. Saya melihat catatan yang menarik, artinya yang baikkah, yang kurang baikkah, yang positifkah, yang kurang positifkah dari pemilu kita di Bali khususnya. Ya, catatan yang perlu kita garis bawahi ini tidak lepas bentuk-bentuk pola dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu cukup sangat mendisrupsi ya, bagaimana harusnya kontestasi ini berjalan dengan satu hikmat yang dapat kita terima. Misalkan siapapun yang sudah sah disahkan oleh KPU akan bertanding, ya biarkanlah semua itu bertanding secara natural dan organik. Jadi masyarakat butuh apa, dia bertumbuh kembang ke atas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi intervensi dalam artian cawe-cawe ini tentu dapat menjadi bom waktu bagi kita semua. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saya sedikit ini robot. Kenapa Gen Z ini akhirnya merasa bahwa sebelum pemilu kita sudah hampir bisa memprediksi siapa yang menang. Sebelum pemilu. Sehingga akhirnya munculnya adalah pertarungan partai politik. Karena partai politik di Indonesia ini kan isinya pertarungan keluarga, begitu. Mohon maaf. Ini kan semuanya bertanding, tetapi semua terpusat dalam level-level elit. Dan bagaimana koalisi masyarakat mereform segera dan mulai membangun suatu koalisi yang dapat memantau hal ini, dan mudah-mudahan ke depannya tidak lagi ada tagline orang yang menang akan selalu menang, dan tidak ada kecurangan dalam pemilu, karena yang ada adalah strategi kemenangan yang inovatif yang sampai itu terjadi. Iya, maksudnya sangat menarik. Kita akan mengerucut di sesi selanjutnya dengan damai itu indah. Itu sudah sebuah gambaran kemarin bagaimana pola-pola kita, bagaimana peran media, bagaimana peran institusi, bagaimana generasi muda. Terakhir yang saya mau ungkapkan dari hati kecil, bagaimana kita bisa merawat demokrasi ini biar betul-betul dengan sesuai dengan tema kita, damai itu indah. Pandangannya abang saya silakan dulu. Ya, harapan besar kita adalah semua pihak akhirnya menyadari bahwa kesalahan sistemik ini harus bisa kita perbaiki segera. Jadi politik itu memang dia tidak langsung memberikan efek, tetapi akhirnya menciptakan keberanian orang untuk melewati garis demarkasi etis yang harusnya bisa kita jaga bersama. Dari unsur contoh ideologis, ya kan, ada ketimbulan kita, nilai-nilai kita karena segala sesuatu taksuam kasih. Itu kan harusnya menjadi bukan placebo, dia tapi menjadi dan menjelma menjadi roh utama bagaimana kita menghadapi perpolitikan di Bali, dan juga dari Bali untuk nasional, dari nasional untuk internasional. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan dalam ruang kecil, ya, contoh misalkan pilkada mungkin tidak semegah pilpres, tapi efek impactnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Langsung dia punya masa begitu loh. Bupati, wali kota itu jelas punya masa. Jadi langsung bersentuhan ya. Langsung bersentuhan gitu. Jadi harapan besar kita adalah bagaimana garis demarkasi ini akhirnya jelas dan terlihat kontras gitu. Sehingga semua akhirnya mulai menyadari bahwa ini adalah spirit dan perjuangan dari bangsa kita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak. Perjuangan untuk tetap menjaga bangsa kita menuju martabat, terutama dalam proses-proses demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Ya. Nah, silakan sekarang Karos ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan tadi, apa kira-kira kita yang bisa kita buat ke depan untuk bisa menjaga marwah demokrasi tetap terjaga seperti pemikiran daripada pendiri bangsa, terutama dari bagaimana untuk bisa menciptakan damai dan indah itu sesuai dengan tema kita, damai itu indah. Pertama mungkin saya bersepakat dulu bahwa permasalahan sistemik terhadap demokrasi kita itu sudah dari yang dikhawatirkan. Jadi anak muda diberikan tontonan dan menyaksikan langsung bagaimana proses itu terjadi, dan itu juga menjadi sebenarnya traumatik juga sebenarnya kepada anak muda dalam mereka mengikuti mungkin pemilihan di tahun-tahun berikutnya, karena mereka sudah menganggap bahwa ini mereka hanya bertarung dengan kepentingan masing-masing. Anak muda itu di prioritas kesekian,
Dan apa yang harus dilakukan ke depan ini semua stakeholder baik penyelenggara, kemudian juga peserta pemilu dan juga masyarakat itu sendiri semuanya harus berminat. Tapi yang memang concern yang utama adalah bagaimana nanti partai politik dan para calon ini yang memang berkepentingan sangat besar dalam sebuah kontestasi. Dan nanti kita juga sama-sama berharap semua elemen ini menghormati aturan yang sudah kita tetapkan, aturan yang sudah ada. Jadi semua menghormati bagaimana aturan pemilu, bagaimana demokrasi itu harus berjalan, sehingga tidak ada istilahnya menyimpang-nyimpang dari aturan. Ini kan sebenarnya contoh yang sangat buruk kalau hal itu terjadi. Generasi mudanya melihat hal buruk kalau gitu. Ya, kalau berpikir tentang aturan, barangkali aturan itu akan ditaati sekali. Masyarakat kita kan masyarakat dengan ada kemudian aturan akan ditaati sekali. Makanya menurut saya yang memiliki peranan yang paling penting sebenarnya hanya dua hal. Satu, partai politik. Yang kedua adalah calon itu sendiri. Kenapa? Karena partai politik ini akan mendesainkan apa yang akan terjadi terhadap calonnya, kemudian bagaimana mempersiapkan tim-timnya, baik tim media sosial maupun apa itu. Karena setelah pilkada selesai, kalau itu betul-betul peran serta dari semua calon dan juga partai politik itu akan selesai, tapi masih terlepas. Nah, bagaimana peran media sosial sebenarnya, Dr. Carlos? Kalau di bagian itu saya juga sepakat ya, sebenarnya calon itu kan cerminannya juga ke pemilihnya atau konstituennya sendiri kan, jadi mereka sangat terkait erat dan proses itu yang memang seharusnya juga dilakukan gitu, dididik juga oleh para calon ini bahwa pemilihnya mereka ya harus dicerdaskan. Nah itu kan cerminan mereka sendiri, kampanye yang mereka bawakan, visi yang mereka bawakan, bagaimana mereka mengedukasi pemilihnya juga merupakan cerminan dia sendiri, dan ini kan selalu menjadi tontonan publik yang memang bisa dilihat oleh masyarakat lainnya yang bukan pemilih gitu, atau mungkin yang kita bisa bilang masih ada sisa-sisa swing voter atau mungkin anak-anak muda atau masyarakat yang belum memilih. Kemudian kalau misalnya dari sisi sosial media, tentunya sosial media sekarang sangat signifikan. Mungkin juga di tahun sekarang, meskipun baliho-baliho masih banyak, mungkin di tahun-tahun berikutnya pemilu kita berharap kita bisa lebih ramah lingkungan. Karena kan sebenarnya baliho itu setelah selesai itu jadi sampah lah ya, jadi sampah tidak bisa dipakai lagi. Dan ini juga kita sebagai anak muda juga sangat senang apabila para calon itu ke depan lebih kreatif menggunakan sosial media, kemudian menerangkan dengan baik apa yang menjadi visi-misi dan program mereka. Ataupun kalau bisa, kedepannya sosial media itu bisa digunakan untuk ruang interaktif langsung. Jadi boleh Anda bertanya di sosial media, boleh dijawab langsung sama calonnya ya. Sangat dekat sekali kan, dia perlu bertemu dengan calon saya yang jauh di sana, mungkin calon saya juga tidak, calon itu juga tidak kenal saya gitu kan. Jadi ketika ada sosial media hadir di tengah-tengah itu, jadi terkoneksi dengan lebih dekat. Itu harusnya dimanfaatkan. Jadi harus melek digital. Jadi ngantuk, tapi harus mendekatkan diri nanti. Iya, tetap kembali. Bukan ketika kita menjadi calon, bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang satu ini sangat bagus, yaitu mendekatkan diri dengan genset secara handphone ya, secara sosial media. Nah, mau tanya kepada Om saya nih sekarang, seberapa besar sih sebenarnya peran daripada media sosial terkait dengan menciptakan suasana pasca pemilu ini yang damai itu indah? Seberapa besar sebenarnya peran kalau melihat dari pergerakan ini? Ya, jadi faktor utama yang harus kita ketahui bersama bahwa media sosial ini sebenarnya bergerak dengan nilai echo chamber, yang artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan ya, contoh, mungkin timeline saya banyaknya calon A. Nah, maka dari itu kita akan terfokus kepada calon A dan tidak melihat dia calon B. Fanatisme itu terbentuk dari media sosial. Inilah yang saya sebut dengan bubble filter itu yang tentu harusnya mulai kita biasakan. Ya. Kalau tidak, ruang-ruang tadi itu akhirnya menciptakan fanatisme dan menciptakan polarisasi yang lebih mengerikan. Karena bagaimanapun juga handphone kita atau algoritma ini kan bergerak dengan keinginan kita sendiri. Dan kita akan dipaksa untuk terus membuka, dan sehingga screen time kita dalam menggunakan media sosial meningkat. Tetapi kebencian juga kita meningkat. Nah itu fakta kalau dalam istilah politiknya teknospektakel namanya. Jadi teknologi akhirnya menyebabkan gurita-gurita yang tentu malah bisa membuat kita semakin membenci yang disebut tadi politik. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan tadi yang dibutuhkan masyarakat itu hanya dua. Oh, dua ya? Dua. Satu, jangan ada akrobat hukum yang menyebabkan garis dalam demokrasi itu. Yang kedua, gaji yang ditingkatkan, kebutuhan masyarakat, social welfare itu terwujud,
struktur-struktur welfare, bagaimana mereka dapat mengakses to justice yang bagus dan lain sebagainya. Hanya itu aja yang dibutuhkan masyarakat. Demo di Indonesia itu tidak banyak sebenarnya. Demo masalah itu dan masalah gaji. Itu sebenarnya simpel. Selesaikan dua permasalahan itu. Dua masalah ini Selesai. Baik. Closing statement-nya. Ya, semoga kita dapat menikmati politik dengan merdeka. Karena hanya dengan kemerdekaan dan nilai-nilai dari kemerdekaan itu barulah kita dapat menikmati dan melihat bangsa kita maju sampai 100 tahun. Kalau terus susah kita melihat bahwa ada kumpulan-kumpulan yang tadi mengganggu dan bahkan kita berpikir bahwa demokrasi hanya berupa bentuk utopia, fana, dia tidak dapat diraih, tidak dapat diukur. Ini side effect yang tentu nanti akan sangat memperburuk dan menciptakan polarisasi yang tentu nanti akan memperparah bagaimana perpolitikan dan kontestasi di daerah nasional dan juga bagaimana dunia internasional memandang kita. Wah, luar biasa. Itu dari Bang Evata. Sekarang dari Kak Ros, proses temennya terkait dengan damai itu indah dan pemilu kita kemarin. Sebenarnya untuk damai itu indah sendiri, sebenarnya kita juga sudah patut bersyukur bahwa pemilu pilkada kita sudah selesai dengan baik, tidak ada sengketa yang terjadi. Kemudian juga suasana yang hari ini kita juga bisa nikmati. Kita juga berharap bahwa saya sendiri selaku generasi muda tentu punya harapan besar dengan sesama generasi saya dan mengajak mereka juga untuk berperan lebih aktif dalam proses pemilu atau demokrasi kita ke depan. Karena mau tidak mau terlalu banyak juga stigma negatif terhadap anak muda. Semuanya mungkin sedang menaruh pandangan kepada anak muda. Ada yang mengatakan anak muda apatis dan lain sebagainya gitu ya. Padahal ada sisi-sisi di mana kami juga harus didekatkan, kemudian juga dirangkul lebih jauh. Karena anak muda ini sendiri ya, karena anak muda ini unik ya, gitu. Jadi pendekatan yang harus dilakukan kepada generasi kami juga yang mudah diterima. Dan dari sisi lain juga saya berharap bahwa anak muda mau lebih belajar untuk edukasi politik itu sendiri, belajar tentang politik, karena mau nggak mau bukan yang paling buruk kan bakal politik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada teman-teman muda di rumah mungkin merasa bahwa kehidupan sehari-harinya terganggu karena kebijakan politik yang nggak sesuai gitu ya, yang tidak berpihak pada rakyat, keresahan itulah yang harusnya teman-teman bawa gitu untuk belajar lebih jauh tentang politik. Karena nanti ketika sudah belajar memang akan lebih aware, akan punya social control di sana dan merasa selalu terlibat terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak kepada keluarga, masyarakat atau lingkungan terdekat. Nah, dengan trigger keresahan itu seharusnya membangkitkan kita sebagai anak muda. Karena kalau nggak kayak itu, kapan anak muda ini bisa berubah? Wah, ini luar biasa. Terima kasih Kak Ros. Jadi itu yang disampaikan tadi oleh Bang Evata, kakak saya dan juga Kak Ros adik saya, terkait dengan bagaimana betul-betul menciptakan suasana damai itu indah. Pemilu sudah selesai. Hari ini kita hanya berbicara bukan masalah pemilu lagi, bukan masalah hasil lagi, tetapi damai itu indah. Mari kita ciptakan kedamaian dalam diri kita, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat sehingga akan memunculkan Bali yang santi dan jaga itu. Kemudian juga mewujudkan Indonesia yang betul-betul Indonesia emas di harapan kita bersama. Nah, apa yang kita lakukan bersama? Mari kita kembali pada dalam diri kita wujudkan sesuai dengan moto kita bersama bahwa kedamaian adalah bersumber dari dalam. Pemirsa TVRI Bali dimanapun berada dan juga para pemirsa yang ada di studio, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan. Saya Gus Bundun Sengap dan Titian Pemubunter beserta kedua narasumber kita Bang Evata dan juga Kak Ros mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. Mari kita tetap gemakan damai itu indah. Rahayu, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Silakan sambil minum. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa yang penuh lumut kebosanan. Masih manusia bisa. Nah, izin jelaskan yang penting damai dan